Dan ayo kita langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Terlihat seorang laki-laki yang sedang berjalan di atas seutas tali, di mana dia teringat kata-kata buruk dari banyak orang yang menghinanya karena dia suka berkelahi dan membuat resah semua orang. Ternyata ini hanya mimpi dari seorang yang berambut putih hitam yang bangun dalam keadaan kesal. Terus di sebuah perkotaan terlihat ada seorang perempuan yang sedang digodain nih sama preman-preman kampung. Tapi cewek ini tidak suka dengan perlakuan para preman ini. Ya sudah pasti sih. Perempuan ini ingin pergi tapi ditahan. Sampai tiba-tiba cowok rambut hitam putih tadi datang dan menghajar para preman ini sendirian. Karena dia tidak suka dengan orang lemah yang seenaknya sendiri. Lalu dia memperkenalkan dirinya sebagai Sakura Haruka dari SMA Furin. Sakura pergi begitu saja, tapi tiba-tiba cewek tadi menahannya untuk berterima kasih. Sakura langsung tersipu malu karena dia dipuji. Terus cewek ini mengajak Sakura untuk makan di restorannya dan diberilah dia omurice yang terlihat enak. Di sini Sakura berkata bahwa dia dari luar kota dan baru saja pindah. Cewek ini lalu memperkenalkan dirinya, dia adalah Tachibana Kotoha. Sakura merasa aneh kenapa Kotoha malah baik kepadanya yang baru saja menghajar 5 orang sendirian. Harusnya Kotoha kan malah ketakutan. Sakura pun memakan omurice itu dan ternyata rasanya sangat enak. Kotoha lalu mengomentari penampilan Sakura yang sangat unik karena setengah rambutnya berwarna putih, ditambah matanya yang berwarna oranye. Sakura yang kaget malah ngajak Kotoha berantem karena kebanyakan orang selalu berkata bahwa Sakura itu aneh dan menjijikan. Karena Sakura hanya bisa berkelahi dengan penampilan yang aneh seperti itu. Lalu Sakura menjelaskan alasan kenapa dia datang ke SMA Furin, sekolah dengan nilai akademis terburuk tapi mempunyai pasukan tawuran yang paling kuat, di mana isinya adalah orang buangan yang suka berkelahi. Karena itulah Sakura yang biasanya berkelahi merasa cocok dan ingin mengincar posisi puncak di sana. Kotoha malah menjawab, pantesan kau pakai seragam sekolah, tapi sekolahnya kan baru dimulai besok. Sakura malu dan beralasan dia baru saja pindah dan bajunya cuman itu aja. Terus ada pelanggan lain nih, bapak-bapak yang pamit. Tapi ternyata tas dari bapak-bapak ini ketinggalan dan Sakura menyerahkan tas tersebut. Kakek tersebut lalu memberi permen pada Sakura lewat Kotoha sebagai tanda terima kasih. Karena tas itu adalah hadiah untuk cucunya. Sakura tersipu malu. Dia bingung nih kenapa orang-orang di kota ini sangat aneh. Karena menerima dirinya bahkan berterima kasih kepada dirinya. Padahal dia bisanya cuman berkelahi. Di kota sebelumnya dia selalu dihina dan dituduh sebagai orang jahat karena penampilannya. Kotoha berkata bahwa Sakura adalah orang baik dan memilih Furin adalah pilihan yang tepat. Tapi Sakura tidak akan bisa mencapai puncak di Furin karena Sakura hanya sendirian. Sakura marah karena dia merasa dirinya kuat dan dia lalu pergi meninggalkan Kotoha. Terus terjadi kerusuhan di kota dari preman-preman tadi yang telah dihajar Sakura, yang ternyata mereka sedang mencari dan mengincar Sakura. Cowok yang tadi itu sok-sokan nih dan menghina penampilan Sakura yang berbeda. Tapi Sakura malah senang karena seharusnya memang seperti ini. Sakura tanpa basa-basi langsung menghajar banyak orang di depannya sendirian. Pertarungan berlangsung sangat sengit, tapi Sakura tetap bisa mengatasinya. Tiba-tiba Kotoha keluar dari restorannya karena mendengar keributan. Tapi dia malah disandra oleh preman yang mendekatinya. Dengan cepat Sakura tanpa takut menghajar preman yang membawa pisau tadi. Sakura mulai kewalahan karena harus bertarung sambil melindungi Kotoha. Yang mana dia sendiri bingung kenapa dia harus melindungi orang lain. Kaki Sakura pun disayat preman tadi menggunakan pisau yang jatuh. Dan di saat Sakura akan dipukul, tiba-tiba ada orang yang melindunginya. Yang ternyata dia adalah murid Furin juga. Orang ini lalu berkata kepada Sakura, jangan biarkan orang itu tahu kalau Kotoha terlibat hal ini. Cowok dengan rambut jabrik ini langsung membengkokkan pemukul tadi. Dan dia menantang semua preman-preman ini. Ternyata dia bernama Hiragi. Dan Hiragi datang bersama teman-temannya yang juga sama-sama murid SMA Furin, Matsumoto, Kaji, dan Yanagida. Tawuran pun terjadi lebih ramai, tapi murid Furin bisa mengajar semuanya. Saat Sakura akan diserang, si cowok jabrik tadi melindungi Sakura dan memintanya untuk diam saja karena sedang dilindungi. Tiba-tiba warga kota itu keluar dan mendukung cowok-cowok dari SMA Furin ini. Sakura bingung kenapa semua orang mendukung preman-preman dari SMA Furin. Kotoha bilang bahwa kota ini tadinya adalah kota yang tidak aman karena terjadi tawuran dari banyak kelompok preman. Tapi 2 tahun yang lalu semuanya berubah karena murid dari SMA Furin. Awalnya mereka hanya memasang papan di pintu gerbang kota yang bertuliskan siapapun yang melukai orang lain, yang merusak barang dan berniat jahat tanpa pengecualian
Bofurin akan menghajar orang-orang itu. Bofurin adalah nama pemberian para warga kota untuk anak-anak SMA Furin dengan lambang perisai yang disebut Windbreaker. Tawuran pun selesai dengan kemenangan murid Furin. Para warga pun turun dan berterima kasih pada cowok-cowok Furin ini. Sakura masih tidak bisa menerima kenapa semua orang begitu baik dan tidak takut. Kotoha mencoba mengobati kaki Sakura dan berkata giliran Sakura lah yang melihat ke arah orang lain. Tapi Sakura masih terlihat tidak yakin dengan dirinya yang diterima oleh orang lain. Tiba-tiba dia berlari dan berkata bahwa Bofurin itu sangat keren karena mereka berandalan yang diakui dan bisa melindungi semua orang. Dia melompat sangat tinggi dan menendang satu orang ketua preman yang masih sadar tadi. Dan inilah kisah seorang cowok yang dibenci karena hanya bisa berkelahi, yang hanya ingin diterima oleh orang lain. Dan Windbreaker episode 1 sudah selesai. Dan kita akan langsung lanjut alur cerita dari anime Windbreaker episode kedua. Cerita dibuka dengan Sakura yang kesal karena dimintai tolong nenek-nenek untuk digendong sampai restonya Kotoha. Padahal si nenek ini sebenarnya cukup sehat dan membuat Sakura makin kesal lagi. Tapi nenek-nenek itu tetap berterima kasih dan malah membuat Sakura tersipu malu. Sakura berniat langsung pergi, tapi Kotoha menahannya untuk sarapan terlebih dahulu. Lalu Kotoha sadar Sakura terlalu pagi untuk berangkat sekolah dan malah menggoda Sakura kalau dia tidak sabar ya untuk berangkat ke sekolah. Tapi itu tak masalah karena Sakura akan bertemu dengan orang-orang yang menarik di SMA Furin. Tiba-tiba ada seorang cowok dengan seragam Furin datang, tapi dia malah tersadung dan terjatuh. Dia bertanya pada Kotoha bagaimana penampilannya, tapi malah dijawab oleh Sakura bahwa label baju barunya masih belum dia lepas. Cowok yang aneh ini malah membanggakan seragam barunya. Tiba-tiba cowok ini tertarik dengan penampilan Sakura yang sangat aneh, terutama rambut yang berbeda dan matanya. Sakura udah mulai kesal. Tapi si cowok tadi malah bertanya lagi, kau lagi stres ya? Yang membuat Sakura semakin kesal. Kotoha lalu memperkenalkan cowok ini, dia bernama Nirei pada Sakura. Nirei merasa tidak pernah mendengar nama Sakura sambil membuka buku catatannya. Dia lalu menjelaskan bahwa Bofurin adalah pahlawan untuk melindungi warga kota. Dan dia protes untuk apa orang luar kota seperti Sakura datang ke Furin. Sakura pun menjawab dia ingin merebut posisi puncak di Furin. Jawaban itu membuat Nirei merasa kasihan kepada Sakura karena kalau dipikir berlebihan nanti Sakura bisa jadi botak. Waduh, Sakura semakin ngamuk. Tapi Nirei tiba-tiba berniat untuk pergi karena dia ingin berpatroli terlebih dahulu sebelum upacara penerimaan siswa baru. Sakura yang tidak diperhatikan merasa sangat kesal karena orang seperti Nirei biasanya akan langsung kabur dalam pertarungan. Mendengar hal itu Kotoha langsung memberikan saran, jangan menilai seseorang dari satu sisi saja. Sakura sedikit tersadar dengan perkataan Kotoha bahwa itu ada benarnya juga. Dan Sakura mengira si Nirei pada berkelahi ya. Sakura pun pergi berjalan di kota. Tiba-tiba dia diberi roti gratis oleh toko roti yang dia lewati untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka karena sudah ditolong dari kerusuhan kemarin. Sakura yang tidak terbiasa diperlakukan baik jadi malu sejadi-jadinya. Dan dia berakhir membawa banyak barang pemberian dari warga kota. Saat sedang merenungi perbuatan baik warga kota, dia dikagetkan oleh seorang cewek yang minta tolong. Ternyata Nirei sedang dihajar preman-preman yang sedang menggoda cewek itu tadi. Nirei pun berusaha menolong cewek tadi dan malah berakhir dihajar oleh preman-preman itu. Preman ini pun menghina Bofurin kenapa punya orang lemah seperti Nirei. Tapi Nirei tidak pantang menyerah. Dia tetap menghalangi preman pasar ini dan berkata semua yang melukai orang lain akan dihajar oleh Bofurin tanpa pandang bulu. Hal ini membuat preman-preman ini tertawa. Preman ini mulai kesal dan menghajar Nirei lagi. Tapi tiba-tiba Sakura datang dan langsung menendang wajah preman tadi. Sakura yang tidak berniat menolong Nirei hanya beralasan kalau dia tidak suka orang lemah yang mengira dirinya itu kuat. Tapi hanya dalam sekejap Sakura mengalahkan preman-preman itu. Nirei yang terkagum-kagum dengan kekuatan Sakura hanya bisa bersedih karena dia sangat lemah. Ternyata saat SMP dia selalu dibully dan dipukuli teman-temannya dan yang menolongnya adalah murid dari SMA Furin. Nirei lalu berpikir bahwa Bofurin itu keren banget dan ingin menjadi sekeren itu. Tapi ternyata dia itu malah cupu banget. Sakura pun jadi teringat dengan perkataan Kotoha di restoran tadi dan sadar Nirei bukanlah orang cupu seperti bayangannya. Cewek tadi pun datang dan bercerita kejadian sebenarnya dan juga berterima kasih kepada Sakura. Seperti biasa Sakura langsung merah wajahnya. Tiba-tiba Nirei mengeluarkan buku catatannya dan langsung menginterogasi tinggi, berat, dan golongan darah, hobi, serta tipe cewek Sakura untuk dicatat dalam buku catatannya. Tapi Nirei malah menganalisisnya sendiri karena Sakura tidak ingin menjawabnya, yang membuat Sakura merasa kesal. Ternyata alasan Nirei selalu membawa buku itu adalah dia itu suka mengumpulkan data-data dari orang keren. Sakura jadi semakin
merah wajahnya, karena itu berarti Sakura adalah orang yang keren. Nire sadar atas kemampuannya, tapi dia akan membantu sebisanya untuk membawa Sakura mencapai puncak. Mereka pun akhirnya sampai di SMA Furin dan kita melihat sosok seram di depan SMA Furin. Tapi ternyata Sakura masih belum sampai nih dan dia sedang makan roti pemberian warga tadi. Nire di sini ngotot untuk mengajak Sakura ke sekolah dengan cepat dan sampailah mereka di SMA Furin. Sekolah yang benar-benar kacau banget. Mereka pun melihat daftar pembagian kelas yang sudah ditempelkan dan ternyata mereka berdua itu sekelas. Si Nire semakin bersemangat karena ada orang-orang hebat di kelasnya seperti Suo, Kiryu, dan Sugeura. Tapi dia tiba-tiba terkejut dengan satu nama teman sekelasnya. Sakura pun bingung, memang siapa aja orang yang dimaksud oleh Nire ini. Nire langsung memohon Sakura untuk berjanji harus bisa akrab dengan teman sekelas mereka. Tentu saja hal itu malah membuat Sakura jengkel. Nire lalu menjelaskan karena Sakura dari luar kota, bisa saja ada orang yang tidak suka dengan Sakura. Karena tujuan Bofurin adalah melindungi warga kota. Tapi Sakura malah langsung pemanasan nih sebelum masuk ke kelas. Nire semakin panik, bagaimana jika Sakura melakukan kesalahan, Sakura malah dimusuhi satu sekolahan. Tapi Sakura hanya menjawab bahwa dia tidak masalah jika dimusuhi, karena dia datang untuk merebut puncak. Sakura langsung masuk kelas dan disambut tatapan sinis. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang menyebutnya. Bahkan dia mengenal Sakura. Dia adalah Suo yang berpenampilan seperti orang Chinese gitu ya kesannya. Suo menjelaskan penutup matanya ini untuk menyegel roh Cina kuno. Katanya ya, aneh banget tuh. Sakura kesal mendengar penjelasan Suo tadi. Tiba-tiba Suo malah memuji tindakan Sakura kemarin yang menyelamatkan kota dari preman. Seisi kelas pun bingung apa maksud Suo. Dan Suo menjelaskan bahwa Sakura lah yang pertama kali membantu para warga. Dengan cepat suasana kelas menjadi cair dan semua orang malah memuji Sakura. Sakura langsung merah malu nih wajahnya. Tapi saat ditanya untuk apa orang luar kota datang ke Furin, Sakura menjawab dengan santai bahwa dia ingin merebut puncak. Semua orang terkejut dan langsung hening. Begitu juga dengan Sugeura Taiga dan Kiryu Mitsuki. Tiba-tiba ada meja yang langsung melayang di depannya Sakura. Dan datanglah seorang cowok yang bernama Sugishita Kyotaro yang ditakutkan oleh Nire tadi. Dia langsung melesat dan mencoba menghajar Sakura. Tapi Sakura berhasil menghindar dan malah merasa senang. Dan Windbreaker episode kedua sudah selesai. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah bagaimana tanggapanmu. Dan jangan lupa klik tombol subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya.